Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Mengapa penyembuh ilahi gagal menyembuhkan dirinya sendiri? Ini pertanyaan yang sejak dulu membuat saya heran dan jujur bingung juga. Mengapa ada hamba Tuhan yang begitu diurapi mendoakan orang lain sembuh dari berbagai penyakit, bahkan yang mustahil secara medis pun sembuh, tetapi saat dia sendiri sakit justru tidak sembuh, malah beberapa meninggal dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bukankah kalau dia dipakai Tuhan menyembuhkan orang lain, apalagi dengan tanda-tanda ajaib, mujizat yang memukau, yang luar biasa, mestinya lebih mudah baginya mengalami kesembuhan pribadi? Bertahun-tahun saya bertanya-tanya, sampai saya menemukan jawabannya saat membaca buku Kenneth Hagin yang berjudul Understanding the Anointing. Menurut Kenneth Hagin, banyak penginjil kesembuhan besar di masa kebangunan penyembuhan atau Healing Revival tahun 1947 hingga 1958 di Amerika melayani dalam pengurapan yang sangat kuat. Kuasa Tuhan nyata, mujizat terjadi, tetapi sayangnya mereka tidak tahu apa-apa tentang iman. Mereka hanya mengandalkan pengurapan saat melayani orang lain, tetapi tidak membangun iman pribadi berdasarkan firman. Hagin menulis, beberapa di antaranya bahkan tidak mengerti Alkitab. Pernyataan mereka soal firman Tuhan kadang-kadang sangat ngawur, sampai membuat saya nyaris jatuh dari kursi, ujarnya. Ia menambahkan, Tuhan memberi karunia kerasulan, penginjilan, atau pelayanan lainnya, termasuk karunia kesembuhan, bukan untuk menyembuhkan si pelayan itu sendiri, tetapi untuk melayani tubuh Kristus. Kalau hamba Tuhan itu sakit, dia harus menerima kesembuhan dengan cara yang sama seperti orang percaya lainnya, dengan iman. Wah, ini membuka mata saya. Pengurapan adalah kuasa Allah yang dicurahkan untuk melayani orang lain. Karunia kesembuhan adalah karunia untuk melayani orang lain. Tetapi untuk kehidupan pribadi, kita tidak bisa bergantung kepada karunia dan pengurapan saja. Kita harus hidup dengan iman untuk menjaga agar kesembuhan yang sudah diterima tetap konsisten ada di dalam kehidupan kita. Kita harus bergantung kepada iman. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, apabila rumah kita kosong ketika kita sembuh, setelah kita sembuh, maka si setan akan mengajak 7 teman-temannya yang lebih jahat untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Justru sakitnya bisa jauh lebih berat. Itulah yang Hagin lakukan. Ia tidak hanya melayani dengan pengurapan, tetapi juga membangun hidupnya dengan iman, sehingga pelayanannya terus berlanjut hingga usia lanjut saat rekan-rekannya yang lain sudah gugur satu persatu.
Hagen pernah menegur seorang hamba Tuhan yang sakit, yang mengeluh, pengurapan ini bekerja untuk orang lain, tetapi tidak bisa untuk saya. Hagen menjawab tegas, karena kamu tidak tahu tentang iman. Harusnya kamu mendengarkan saat kami mengajarkannya. Jadi pelajaran pentingnya bukan hanya pengurapan yang perlu kita kejar, tetapi iman pribadi yang bertumbuh melalui firman Tuhan. Karena pada akhirnya saat kita membutuhkan kesembuhan, pertolongan atau mujizat, bukan pengurapan di atas mimbar yang akan menyelamatkan, tetapi iman pribadi yang memegang janji Tuhan. Kiranya kita menjadi pelayan yang tidak hanya penuh kuasa, tetapi juga berakar dalam firman, hidup oleh iman, dan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Seruput kopi cantik kita sambil merenungkan, apakah kita hanya mengandalkan pengalaman rohani sesaat atau sungguh-sungguh membangun kehidupan iman yang sejati. The secret of Christianity is not in doing, but in being. It is in being a possessor of the nature of Jesus Christ. Quote dari John Gillick. Rahasia kehidupan Kristen bukan terletak pada apa yang kita lakukan, tetapi pada kita menjadi siapa, yaitu menjadi pribadi yang memiliki sifat dan natur ilahi seperti Kristus. Quote dari John Gillick. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.